hidup mereka itu bisa bahagia hanya karena hal-hal kecil yang bisa saya katakan, bisa saya lakukan, bisa saya berikan, bisa saya ungkapkan. Jangan justru yang sebaliknya. Kata-kata kita menyakiti, perilaku kita melukai, sikap kita kadang-kadang membuat mereka sendiri kadang-kadang juga malah sedih. Karena kita diberi kemampuan untuk bisa membuat orang lain bahagia. Berikutnya, hargailah diri kita secara positif. Isi dalam diri kita hal-hal yang positif, hal yang baik, hal yang menguatkan kita, hal yang membanggakan kita. Dengan demikian kita akhirnya bisa menghargai setiap pengalaman hidup kita, menerima dan menghargai pengalaman-pengalaman berat dalam hidup kita, karena di dalam pengalaman-pengalaman itu kadang-kadang kita bisa merasakan hidup yang berat itu seperti apa. Pada saat kita bangkit kita bisa sangat peka kepada orang lain yang juga hidupnya kadang-kadang mengalami situasi yang saya atau kita dulu pernah mengalaminya. Sehingga kadang-kadang orang yang murah hati, orang yang berbaik hati itu karena pernah berada di titik-titik itu dan saya saat ini merasa bisa lepas dari itu dan bisa peka merasakan orang lain yang juga merasakan berat hidupnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari belajar hidup yang bahagia. Sadarilah Kristus bersama kita mengorbankan dirinya, hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda dan adik-adik sekalian, selamat petang berkah dalam. Pada petang hari ini bersama-sama kita bersatu dalam Ekaristi, kita menyempatkan waktu khusus kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan hari ini mengajak kita agar dalam kehidupan kita ini kita selalu mengusahakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Saya yakin kebahagiaan adalah harapan kita semua sepanjang hidup kita. Apapun keadaan kita, kita senantiasa boleh berbahagia. Itulah yang Tuhan harapkan pula kepada kita. Hanya Tuhan mengharapkan dalam kebahagiaan itu ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang Tuhan harapkan bisa tumbuh dan ada di dalam diri kita. Dan kualifikasi itu nanti secara jelas dinyatakan dalam bacaan Injil. Bersama-sama mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan kabar gembira kepada kaum kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Perkenankanlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada mereka dengan kasih sejati. Semoga kami dapat semakin membuka hati kami akan setiap sabda dan pengajaran dari Putramu sebagai sumber harapan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring
tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan itu dalam Injil tadi sangat jelas, berbahagialah kalian. Semoga Anda semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah juga berbahagia dengan hidup Anda. Setidak-tidaknya saat-saat ini Anda bisa berbahagia. Mungkin di lain waktu, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kebahagiaan itu kadang bisa disebut simple untuk menjadi bahagia. Tapi bagi orang-orang tertentu, kadang-kadang kebahagiaan itu suatu hal yang sangat sulit. Mungkin karena ada standar-standar tertentu, ada ukuran-ukuran tertentu, di mana orang itu merasa hidupnya bahagia. Anda juga punya standar-standar ya, ukuran-ukuran. Ukuran yang banyak dipakai orang dalam mengukur kebahagiaan adalah ketika kondisi, ekonomi, relasi, prestasi, atau mungkin juga aktualisasi diri itu dinyatakan baik. Kondisi bisa saja kondisi tubuh kita, kondisi kesehatan kita, kondisi batin kita, kondisi seluruh hidup kita. Ketika semua itu dalam keadaan baik, mungkin orang mengatakan aku bahagia karena sehat. Aku bahagia karena saya merasa batin saya juga baik-baik. Mungkin juga ketika kondisi ekonominya juga baik, di mana apa yang kita butuhkan kita selalu tercukupi. Butuh ini ada, butuh ini ada, anak butuh uang ada, kita butuh ini dan ada. Ketika kondisi ini baik, kita juga bahagia. Atau mungkin juga ketika relasi baik juga. Relasi dalam keluarga, relasi dalam pertemanan, relasi di tempat kerja, relasi di tengah masyarakat. Saya merasa tidak ada musuh, saya merasa tidak ada orang yang terlukai, saya merasa tidak ada konflik-konflik tertentu dengan orang-orang tertentu, sehingga saya merasa saya bahagia dengan keluarga saya, dengan sahabat-sahabat saya. Saya tidak disakiti, saya juga tidak menyakiti. Pendek kata, relasi kita dalam keadaan serba baik. Atau prestasi. Kita mungkin pengen juga ada prestasi-prestasi dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, dalam karya-karya kita. Kita ingin menjadi ini, saya ingin mencapai hasil ini. Ketika semua yang kita harapkan, kok nampaknya Tuhan memberi yang terbaik, dan disitulah kebahagiaan terjadi. Atau aktualisasi diri. Saya ingin menjadi pribadi yang saya itu, inilah keinginan saya. Mungkin bukan ukurannya yang tadi-tadi, tetapi ukurannya saya merasa, inilah saya. Kadang-kadang aktualisasi diri itu dinyatakan di dalam medsos-medsos. Ada yang mengungkapkan dalam TikTok, dalam Instagram, dalam gaya-gaya tertentu, dalam selfie tertentu, di tempat tertentu. Dan rasa-rasanya kalau kita melihat, mungkin Anda sekali waktu melihat medsos Anda sendiri, entah apa bentuknya, mungkin Anda bisa tertawa dengan diri Anda sendiri, dan disitulah kita bahagia. Apalagi di komen begitu banyak orang secara positif. Tetapi ketika ukuran-ukuran kita ini tidak dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi yang kita harapkan, muncullah kecemasan, kesedihan, ketidakbahagiaan. Kita mudah membandingkan dengan orang lain yang rasa-rasanya mereka semuanya itu lebih baik dan saya merasa tidak ada apa-apanya. Atau mungkin juga kita menjadi cemas dalam segala keadaan, nanti gimana. Sehingga hidupnya itu tidak ada warna kebahagiaan tertentu. Saudara-saudara yang terkasih, ini mungkin bisa menjadi pengalaman-pengalaman kita dalam mengukur kebahagiaan diri kita. Tuhan juga mengharapkan kepada kita
Di dalam membangun ini ada kebahagiaan. Mungkin ukuran Tuhan tidak selalu persis dengan ukuran-ukuran kita. Tadi lewat Santo Paulus, kita juga diajak untuk mengukur diri kita. Menurut Santo Paulus, setiap orang beriman, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang Katolik, menurutnya mestinya bahagia. Mestinya bahagia. Karena menurut Paulus, kebahagiaan itu datang justru ketika hidup kita dari ketiadaan, dari ketidakadaan apa-apanya dalam diri kita, Tuhan mengangkat. Jadi Paulus mengatakan, kita mungkin tidak termasuk orang yang dikatakan bijak. Kita mungkin tidak termasuk orang yang berpengaruh dalam hidup ini. Kita mungkin juga bukan orang terpandang, bukan siapa-siapa. Kita mungkin bahkan dikatakan lemah, hina, tidak berarti. Atau mungkin ada sisi-sisi lain lagi. Pendek kata, kita bukan siapa-siapa. Tetapi dalam keadaan kita yang demikian itu, dikatakan oleh Paulus tadi, kita dipanggil, kita dikuduskan, kita ditebus, kita diberi arti di dalam Kristus. Kita yang bukan apa-apa menurut dunia, kita diberi tempat yang sangat berharga oleh Kristus di dalam Kristus. Sehingga oleh Kristus, hidup kita, martabat kita ditingkatkan kepada martabat ambil bagian di dalam kealahan, dalam kekudusan, dalam keselamatan Tuhan. Itulah Paulus dalam memandang setiap pribadi bahwa mestinya kita itu bahagia karena iman, karena Kristus berbuat sesuatu yang kadang-kadang melebihi kekuatan-kekuatan kita. Sementara dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil juga diharapkan ukuran-ukuran kebahagiaan kita itu ditingkatkan selevel lebih tinggi daripada ukuran-ukuran yang tadi sudah kita pasang dalam hidup kita. Entah itu namanya kondisi, entah ekonomi, entah prestasi, entah relasi, entah mungkin aktualisasi diri. Bacaan pertama dan juga Injil mengajak kita untuk sedikit melihat kebahagiaan tapi secara lebih dalam. Kadang-kadang kebahagiaan itu tidak lagi diukur apa yang saya dapat secara langsung. Tetapi justru ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain yang bernilai, yang berharga. Yesus tadi mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang sederhana. Kita hidup dengan apa adanya, kita pun saya bahagia. Gitu. Hidupnya tidak dipenuhi oleh sebuah ambisi-ambisi tertentu, sehingga akhirnya sampai mencapai rasa bahagia itu sulit. Ketika kamu murah hati, ketika kamu lemah lembut pada siapapun, ketika kamu membawa damai, ketika kamu bisa selalu berkata benar, berkata jujur, bersikap adil, disitulah hidup kita membahagiakan. Karena hidup kita, dalam diri kita tersimpan sebuah nilai-nilai baik yang sebenarnya ini adalah nilai yang ada dalam Tuhan, tetapi ditanamkan, diberikan kepada kita. Dan cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang menjadikan orang lain bahagia dengan hidup kita. Kadang-kadang kita bisa membuat orang lain bahagia itu, kita pun juga dengan sendiri terbawa pada suatu pengalaman kebahagiaan. Bukan karena saya mendapat imbalan tertentu, karena saya bisa membahagiakan orang lain, itulah hanya titik di situ aja. Bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang berpengharapan, bisa membuat orang punya optimisme hidup, bisa membawa orang pada terang hidup, bisa membawa orang punya semangat baru. Disitulah hidup kita itu ada kebahagiaan. Dan itu yang Tuhan harapkan. Mungkin kita sudah punya ukuran-ukuran kebahagiaan tadi dan kita mencapai itu. Tapi Tuhan mengharapkan satu level di atas itu, hidup kita bisa membawa orang lain juga merasa bahagia. Dan bahkan kadang-kadang saat hidup kita tidak diperlakukan baik, mungkin diremehkan, mungkin dianggap tidak ada, kita tetap bahagia. Karena Allah tetap menganggap kita ada, Allah tetap menganggap kita berharga, Allah tetap mencintai kita, sekalipun kadang-kadang lingkungan kita itu menolak atau tidak menerima kita. Saudara-saudara yang dikasih, disinilah sebuah kebahagiaan. Mungkin kondisi-kondisi kita tidak terlalu baik, kesehatan tidak terlalu baik, ekonomi kita tidak terlalu baik, relasi kita kadang-kadang juga tidak terlalu baik, kita tidak punya prestasi-prestasi tertentu, tapi kita memberi poin sesuatu nilai tertentu yang orang lain bahagia dan saya menjadi lebih berharga. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya ingin Tuhan
itu harapkan ada dalam diri setiap orang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan seperti ini harus dilatih, harus dibangun, harus diusahakan. Mungkin beberapa hal ini bisa membantu kita. Yang pertama bisa jadi, mari kita belajar memandang diri kita, memandang hidup kita seperti Allah memandang kita. Allah selalu melihat kita secara positif, selalu melihat kita secara baik. Allah tidak mengukur apa-apa yang ada dalam diri kita. Allah senantiasa baik memandang kita. Moga-moga dengan cara Allah memandang kita selalu baik, kita juga bisa menghargai diri kita baik. Karena Allah juga melihat kita baik adanya. Yang kedua, senantiasa belajar dan belajar untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Keluarga kita sendiri, entah orang tua, entah anak, entah suami, entah istri, entah saudara. Belajar hidup mereka itu bisa bahagia hanya karena hal-hal kecil yang bisa saya katakan, bisa saya lakukan, bisa saya berikan, bisa saya ungkapkan. Jangan justru yang sebaliknya. Kata-kata kita menyakiti, perilaku kita melukai, sikap kita kadang-kadang membuat mereka sendiri kadang-kadang juga malah sedih. Karena kita diberi kemampuan untuk bisa membuat orang lain bahagia. Berikutnya, hargailah diri kita secara positif. Isi dalam diri kita hal-hal yang positif, hal yang baik, hal yang menguatkan kita, hal yang membanggakan kita. Dengan demikian kita akhirnya bisa menghargai setiap pengalaman hidup kita, menerima dan menghargai pengalaman-pengalaman berat dalam hidup kita, karena di dalam pengalaman-pengalaman itu kadang-kadang kita bisa merasakan hidup yang berat itu seperti apa. Pada saat kita bangkit kita bisa sangat peka kepada orang lain yang juga hidupnya kadang-kadang mengalami situasi yang saya atau kita dulu pernah mengalaminya. Sehingga kadang-kadang orang yang murah hati, orang yang berbaik hati itu karena pernah berada di titik-titik itu, dan saya saat ini merasa bisa lepas dari itu dan bisa peka merasakan orang lain yang juga merasakan berat hidupnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mari belajar hidup yang bahagia. Tuhan memberkati kita. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan dan telah bidang saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga santapan ini melindungi kita sampai pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga dengan santapan rohani ini, iman kami selalu bertumbuh, sampai pada akhirnya kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di sorga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula atas kebersamaan kita, partisipasi Bapak Ibu dalam Ekaristi, terutama juga partisipasi semua petugas liturgi dari Prodiakon, Mesdinar, Putri Altar, Pemazmur, Paduan Suara, dan juga petugas-petugas yang lain. Terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas persembahan-persembahan Anda semua. Sekarang mari kita mohon rahmat agar bisa selalu bahagia dalam hidup kita. Dan kita juga mohon rahmat agar perjalanan pulang untuk aktivitas selanjutnya Tuhan selalu memberkati. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.